Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Eh, ini Ustazah kirim ya kak. Ini ada soal, jadi coba Ustazah kirim ke grup. Ustazah kirim ke grup, jadi kakak bisa lihat lebih enak lagi. La 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 la. Alamak, terbuka pula. Oke. Sudah ya? Sudah Ustazah kirim. Oke. Nah, last week minggu lalu kita sudah membahas tentang itu dulu ya kak. Tapi Ustazah kirim nggak apa-apa. Ini ada soal-soal tentang recount. Kita lihat dulu yang kemarin. eh Minggu lalu kita yang mana ya ininya ya? Recount ya? Recount. Yang mana gitu? Return fact ya? Ini yang tanggal 5 bulan 2. Oke, ini bab 1. Kemarin kita yang belajar bab 1, bab 2, bab 3 ya kak ya? Conjugation of verb. Tidak ya. Conjugation of verb. Conjugation. Oh ini dia. Ini dia. Tanggal 11 bulan 2. Oke. Nah, sudah. Ayo kakak udah bikin belum? Yang kemarin minggu lalu. Nggak datang. Itulah. Ya, gitu kan kayak manapun HP ada kan? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi pinjam gitu. Ayo mau buka YouTube dulu. Apa yang kemarin itu belum ada kayak itu. Biarpun kita nggak ada HP kan? Kakak yang harus aktif lah. Nggak bisa kita diem-diem aja. Oke. Nah, kakak-kakak yang lain ada beberapa yang sudah mengumpul tapi sedikit ya, sedikit. Tapi sedikit lah yang mengumpul. Nah, jadi gini, yang Ustazah minta itu sebenarnya adalah Ustazah meminta kakak-kakak untuk mencari ya, untuk mencari verb ya, regular irregular verb dari buku dan dari materi kemarin yang Ustazah kasih gitu. Materinya yang mana? Dari buku, yaitu yang tentang Orville Wright bersaudara, itu dialognya, sama satu lagi dari teks tentang Afgan itu. Teks tentang Afgan itu di situ. Dari situlah kalian tolong cari the conjugation of verb, kata kerja yang kakak dapat. Misalnya dia kata kerja verb tuh, kalian carilah bab 1-nya sama bab 3-nya apa. Golongkan ke dalam dua ini, apakah dia regular atau irregular. Nah, dikumpulkan boleh ya, biar Ustazah lihat berarti kalian itu, kakak-kakak itu aktif. Nah, itu boleh dikumpulkan ke Ustazah. Tuh, dan ini untuk kalian simpen kak. Nah, sekarang kan masih kelas 10 tuh, jadi diharapkan ini kakak-kakak ingat sampai nanti kita kelas 12 itu dihafal ya kak ya.
Kita itu kata-katanya dihafal karena bahasa Inggris ini untuk conjugation of verb-nya itu kita mengandalkan dari banyaknya kita berlatih. Bagaimana kita sering mengulang-ulang lagi materi kan sekarang ini kan you have much spare time ya. Kakak-kakak punya banyak waktu luang. Carilah soal-soal dari internet, materinya tentang ini, misalnya tentang present perfect. Coba-coba kakak-kakak kerjakan soal-soal itu, atau yang punya buku grammar dikerjakanlah dari buku-buku grammarnya itu. Jadi kak, dalam situasi seperti ini yang aktif itu kakak-kakak harus aktif, ya. Jangan kita udah keenaan libur, ini sudah setahun hampir kita seperti ini. Next month, bulan depan itu udah pas lah setahun ya kak ya. Kita keadaannya seperti ini. Kalau dari sekolah kita itu udah mulai bulan 3 entah bulan 3 kayaknya. Udah dari bulan 3 nggak masuk. Bulan 3 kan? Sudah setahun loh kak. Ya. Oke, jadi kita harus aktif gitu. Nah, ya sekarang kita coba kerjakan dulu soal recount. Ini soal recount. Ya. Ini. Ustazah, Ya. Fatim. yang soal dikirim ke grup itu dikumpul nggak, Zah? Yang Kalau ini udah dikerjain. ini kak, inilah kita mau bahas. Belum di-share ya? Oh, udah di-share screen kan? Udah. Ya, jadi inilah mau kita bahas. Di sini kita mau bahas. Oke? Nih, the following text is for questions 27 and 30. Jadi teks ini untuk pertanyaan nomor 27 dan 30. Last week was a hectic week. I have been touring East Java in Bali. There were so many things that I've experienced that it's difficult to write about all of them. Nah, ini adalah soal teks namanya ya kak. SMP ya ada juga ya kan soal teks ya kan. Nah, jadi kalau soal teks seperti ini kakak, caranya adalah it will be much better for us to kita baca dulu pertanyaannya. Kita baca dulu pertanyaannya seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak waktu habis nanti kalau kita harus mengartikan dulu teks ini, diartikan dulu satu-satu kayak itu. No. Jadi kita lihat ke pertanyaannya terus. Nah, this is the question. The writer comes from. Nah, itu pertanyaannya. What is the meaning of comes from? Buka kameranya ya kak. Silakan dibuka kameranya biar kita bisa lihat. Ini kakak-kakaknya melek apa merem? Yo. The writer comes from. What is the meaning of comes from? So what is asked here? Apa yang diminta di sini? Apa yang diminta? Penulisnya dari siapa? Iya. The origin of the the address, apa kita bilangnya? Kediamannya sekarang, dia tinggal di mana? Gitu, tinggal di mana sih penulis ini? Tinggal di mana dia? What's the answer? Ayo, ada? Sudah dapat? Tinggal di Eropa aja. Iya. Di paragraf berapakah itu?
Di mana di paragraf berapakah dapat kakak itu? Bisa di kamar bawahnya lagi, Zah. Di sini bawahnya. Paragraf berapa namanya, Kak? Ini paragraf pertama. Paragraf ketiga, Zah. Paragraf pertama, last week was a hectic, sampai sini. Ini paragraf kedua. Ini lanjutannya kan, Kak? I arrived. Ini lanjutannya. Ah. I went with a tour group to visit Borobudur and the Hindu temples in Prambanan. Some of these temples, ini sambungannya Kak. Some of these temples are more than 1200 years old. They date well beyond the churches in my town, in my hometown in Europe, katanya. Sudah nampak jelas di sini dia bilang in my hometown in Europe. Jadi dia membandingkan the temple in Indonesia in Borobudur, kemudian katanya in my hometown in Europe. Europe ya Kak bacanya. Nah, sudah jelas kalau dia bilang hometown berarti kampung dia di sana. Dia bilangnya kampung halaman. Nah, berarti jawabannya di sini adalah comes from Europe. Jawabannya good. Next, the main idea of the second paragraph is main idea yang ditanya adalah main idea, ide pokok. Iya, jadi kakak-kakak coba kakak lihat yang sudah Ustazah kirim tadi. Kalau payah ngelihatnya di sini, kalau yang udah Ustazah kirim tadi kan dia bisa kalian besarkan entah kayak mana gitu. Ini paragraf keduanya ya Kak ya. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Coba kita lihat. The writer arrived in Yogyakarta. Come on. I disebutnya di sini. I arrived in Yogyakarta on Sunday katanya. Saya sampai di Yogyakarta pada hari Minggu. Nah, jadi Kak, kalau misalnya kita yang ditanya di situ adalah main idea. Jadi kita lihat di paragraf ini it talks about what. Nah, kalau ini kan dibilang saya tiba di Yogyakarta pada hari Minggu. Kemudian apa yang dia lakukan selanjutnya? I stayed in a cheap accommodation, a Wisma. The room was clean. I could get hot water and bath. Nah, ini dia masih menceritakan akomodasi dia di sana. On Monday, I went with a tour group to visit Borobudur and Hindu temples in Prambanan. Nah, setelah dia menceritakan akomodasinya, kemudian dia menceritakan bahwa dia mengunjungi Borobudur pada hari Minggunya. Nah, itu. Jadi sudah banyak yang diceritakan dari situ ya. Yang pertama tadi akomodasi, tinggal di mana, kemudian dia melakukan perjalanan kemana setelah itu. Some of these temples are more than 1200 years old. They date in Europe. I was amazed on the construction. Oke. Sampai di sini yang diceritakan dia adalah tentang sampai kata construction ini yang diceritakan dia adalah apa? Tentang Dirinya. Borobudur loh. Some of these temples are more than 1200 years old. Beberapa dari candi-candi ini itu berusia 1200. 12 artinya berapa? 1200 berarti. They did well beyond the churches in my hometown in Europe. I was amazed. And then, sampai di sini dia masih menceritakan tentang Borobudur. Kemudian I'm sure they did not have the heavy machines we have today to lay those huge blocks of stones katanya. Saya yakin mereka tidak memiliki
mesin-mesin berat seperti yang kita miliki sekarang untuk menaikkan dan meletakkan blok-blok. Itu kan Candi Borobudur itu terdiri dari beton-beton ya, apa sih bilangnya? Balok-balok kayu ya, apa kok balok kita bilangnya? Oh, blok-blok kayu, kayu, batu. Nah, tuh meletakkan. Itu yang dia masih menceritakan tentang Borobudur. Kemudian the carvings on the walls were another feature of the constructions. Carving itu artinya ukiran ya. Dan dinding itu adalah hal lain dari construction di Candi Borobudur tersebut. Nah, situ kita bisa lihat. Yang pertama tadi dia katakan kalau dia sampai di Yogyakarta. Kemudian setelah itu dia menceritakan akomodasi tempat dia tinggal. Setelah itu dia menceritakan bahwa dia pergi ke Borobudur. Kemudian sama Prambanan gitu. To visit Borobudur and the Hindu temples in Prambanan. Dia mengunjungi Borobudur dan Prambanan. Kemudian sampai habis yang diceritakannya adalah sampai habis paragraf maksud Ustazah ya. Yang diceritakannya adalah tentang dua candi tersebut. Nah, berarti coba kita lihat kira-kira ada nggak tentang itu. The writer arrived in Yogyakarta, Borobudur, Prambanan temples and the carvings amazed the writer. The writer visit Borobudur and Prambanan temples with a group. The temples are older than the church. The writer spends the night at a cheap wisma. Nah, kira-kira yang mana yang mencerita? Option mana yang tentang Borobudur dan Prambanan? Yang B dengan yang B dengan yang C. Yang B dengan yang C. Jadi jawabannya yang mana benarnya? B. Tentang B. ya kalau kita bilang yang B ini terlalu Borobudur, Prambanan temples and the carving amazed the writer. Tentang Borobudur, tentang Prambanan dan carving artinya apa tadi? Ukiran-ukiran yang menarik perhatian dari si penulis. Ya, kalau kita ngomongin seperti ini, dia lebih ke teks deskriptif. Karena kalau di sini kan dia menceritakan tentang di sampainya, kemudian dia tinggal di akomodasi, kemudian dia pergi dengan tour grupnya ke Borobudur dan Prambanan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah the writer visited Borobudur and Prambanan temples with a tour group. Tuh. Paham maksud saya kan? Oke. Sekarang yang nomor 29. From the text we can conclude that the writer. Berarti kalau pertanyaan seperti ini, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa si penulis, nah, kita bacalah teks yang selanjutnya supaya kita bisa menyimpulkan. Nah, paham maksud saja kan Kak? Pertanyaan ini seperti apa? From the text we can conclude that the writer. Dari teks tersebut kita bisa simpulkan bahwa si penulis. Nah, jadi di sini kita harus baca semua jadinya. Nah, paham ya maksud saja? Paragraf pertama dan kedua sudah kita baca. Sekarang kita lihat yang paragraf ketiga terakhir. I'm getting used to spicy food served here. Saya mulai terbiasa dengan makanan pedas yang disajikan di sini. I have eaten fresh fish, lamb and beef. Saya udah makan ikan segar, lamb itu domba muda, and beef dan daging sapi. I know you don't eat all this, but I've got used to it. Aku tahu kalian tidak makan ini, tapi saya sudah terbiasa. On Tuesday, I decided to go for a hike to Mount Merapi. Pada hari
Oh, sorry. Ntar ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, but I found out that it was difficult climb. Katanya dia mengunjungi Merapi, kemudian dia bilang bahwa difficult climb artinya apa? Difficult. Difficult. Artinya apa difficult? Sulit. Susah. Susah. Nah, berarti itu adalah pendakian yang susah katanya. So I went to the forest park in Kaliurang. Kemudian jadi nggak jadi dia. Jadi saya pergi ke taman hutan di Kaliurang. That was a lovely walk that made me hot and tired. Itu adalah perjalanan yang indah that made me hot and tired, yang membuatku kepanasan dan capek. But I managed to cool off in a waterfall. Tapi kemudian saya mendinginkan badan in the waterfall. What is waterfall? Air terjun in the park, di taman. Then walk up to a hill. Kemudian berjalan menaiki hill. Hill itu adalah bukit nearby, yang terdekat. Nearby terdekat artinya. Where I could see the smoky fiery Mount Merapi. Di mana saya bisa melihat Gunung Merapi yang berasap-asap itu. Oke. Nah, selesai di situ. Jadi yang manakah yang bisa kita simpulkan dari teks tersebut? The writer enjoyed the tour, like mountain climbing. Ada disebut tadi mountain climbing. Dia menyukai mountain climbing, iya kah? Padahal di sini dia bilang, but I found out that it was a difficult climb, so I went to the forest park. Jadi nggak jadi ya, nggak jadi. Berarti salah. Had experience in writing, berpengalaman dalam menulis, tidak ada disebutkan di situ. And was used to eating spicy food, terbiasa dengan makanan pedas. Coba kita lihat di sini dia bilang getting used to, berarti sebelumnya dia tidak terbiasa, ya kan? Karena dia kan orang Eropa, tidak terbiasa dengan makanan pedas. Jadi salah. Visited Yogyakarta a week before, mengunjungi Yogyakarta seminggu yang lalu. Di sini dibilang last week was a hectic week. I have been touring East Java and Bali, bisa jadi. Jawabannya yang mana? Yang ada. Ya, jawabannya adalah yang A. Seharusnya kalau misalnya dia recount ya, ada disebutkan tuh sebagai apanya namanya, Kak? Ada yang ingat? The conclusion or the what we call, the conclusion or the opinion of the writer about the experience. Kita sebutnya apa? 2 menit lagi. Apa di generic structure-nya dari recount itu, di paragraf apa namanya kita bilang? Gak ada yang ingat bah. Apanya namanya? The reorientation. The ya, bukan the reorientation. Kita sebut dia dengan reorientation. Ya, di situ, tapi di sini tidak ada. Jadi kita simpulkan dari cerita-cerita dia di sini. Dia bilang bagaimana Borobudur, kemudian a lovely walk, kemudian dia katanya cool off, and dibilangnya itu lovely ya. It means that the writer, he or she enjoyed the tour. Okay, last week was a hectic week. What is the meaning of hectic? Apa artinya hectic? Sibuk. Iya,
Oh, sudah dapat lah kita langsung ya. What is? So, what is the synonym? What is the similar word? Ya, yang bola apa dodol? Dodo. B atau D? B. B, ya. Busy. Busy. Okay, good. Next, ya. Ini adalah termasuk jenis recount text yang apa? Apa? Termasuk jenis personal recount. Good. Kita masuk dia ke personal recount. Nah, yang selanjutnya ini Milton Friedman. Milton Friedman. Ini adalah tentang ya, biography. But because the time's over, I want you to try to answer the questions at home. Jadi yang belum itu ya Kak, from number 31, 32 and 33. Yang 33-nya di sini. Oke. Jadi buku itu ya dari yang Ustazah kirim itu fotonya itu kayaknya apa sih? Berurutan. Itu ya Kak ya. Jadi please try to answer question number 31, 32 and 33. Oh ya. For your information. Terserah sih. Kalau mau kalian menanyakan mana yang benar saja, you curious, boleh kumpulin. Insyaallah next week kita bahas lagi. Kalau tapi iya lupa Ustazah. Kan Ustazah rencananya membuat ulangan bulanan kita ya next week ya Kak. Jadi waktunya itu bisanya kalau misalnya Ustazah kasih dari jam 3 sampai jam 4 sore kan ya? Atau jam berapa bisa? Hari ini sih. Next week. Hari Sabtu depan. Jadi Sabtu depan kalian kumpulkan praktek. Udah Ustazah suruh kan? Apa ulangan prakteknya? Apa tugas prakteknya? Tugas untuk ulangan praktek apa? Ayo. Lupa. Buat Personal recount. Iya, buat personal recount, buat personal recount text. Tuh, kalian kumpulkan next week Sabtu, kemudian kita seperti biasa belajar insyaallah. Tapi kemudian I will give you ulangan bulanan insyaallah. Tuh, ya Kak ya. Ya, mudah-mudahan kalau lancar kita buatnya dalam bentuk Google Form aja lah. Jadi nanti kalau yang mau ngerjain minta password sama Ustazah dulu baru ngerjain. Paham maksudnya? Jadi kalau dia enggak gitu aja lah. Jadi jangan kasih sama kawannya gitu. Jadi yang mau ngerjakan minta password gitu. Ya nanti Ustazah share. Itu ya Kak ya. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. If there's any questions you can text me ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham kan? Ngerti gak? Ngerjain apa tuh? Kita sudah prakteknya itu saya suruh buat personal recount kayak tadi. Ini kan udah pernah waktu itu kita kelas berapa itu?